Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Apa kabar Anda semua? Hari ini saya Romo Yosef sedang dalam perjalanan untuk webinar atau seminar di Sentul City. Ada sebuah komunitas yang mengundang saya. Hari ini 19 Maret adalah Pesta Santo Yosef. Saudara-saudaraku yang terkasih, Santo Yosef selalu menjadi pribadi yang istimewa dalam kehidupan saya sebagai seorang imam. Mengapa? Karena saya juga bernama Yosef. Santo Yosef dipilih oleh orang tua saya atau oleh pastor paroki saya, yang saya juga tinggal di paroki Santo Yosef ya. Mungkin waktu itu karena tanggal lahir saya berdekatan dengan Pesta Santo Yosef, maka dipilihlah Yosef sebagai nama baptis saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yosef selalu istimewa dalam penglihatan saya, dalam refleksi saya, dalam doa-doa saya. Mengapa? Karena pribadi ini pendiam, cocok sama saya yang juga adalah pribadi yang pendiam. Saya orangnya introvert, apa-apa simpan dalam hati, apa-apa dipikirin, apa-apa direnungin. Ternyata tipe atau gaya hidup Santo Yosef inilah yang menginspirasi kehidupan saya, dalam arti memaknai. Orang yang diem, orang yang pendiam, orang yang mudah mikir, ternyata bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Dari kecil saya malu, kenapa suara saya jelek, kenapa saya pendek, kenapa saya tidak menarik, kenapa saya bodoh, kenapa saya nggak seperti orang-orang yang bisa secara ekstrovert memperlihatkan kemampuan mereka dengan fisik mereka, dengan segala macam yang mereka miliki. Nah, saya menemukan bahwa Tuhan pasti menciptakan saya seperti ini bukan tanpa alasan. Tuhan pasti mau pakai kehidupan saya dengan cara-caranya yang ajaib. Tetapi jujur, sejak seminari saya juga bertanya, saya juga bergulat, bagaimana caranya Tuhan membentuk sebuah kehidupan yang luar biasa untuk kehidupan saya. Orang ngomong di depan umum aja gak bisa, bodoh, sekolah hampir gak naik kelas, dan juga tidak ada sesuatu yang menarik. Ternyata pada suatu ketika dalam doa dan permenungan saya tentang Santo Yosef, saya di situ melihat, oh iya ya, ternyata yang dipanggil Tuhan bukan melulu yang sudah hebat, bukan melulu yang bisa ngomong panjang lebar, bukan pribadi yang dengan segala macam talenta, kemampuan yang mereka miliki, tetapi adalah pribadi yang beriman, yang taat, yang mau dibentuk, yang siap diubah oleh Tuhan. Nah, saya melihatnya itu dalam figur Santo Yosef. Dalam kitab suci kita semua sudah tahu, Yosef tidak pernah mengucapkan satu kata pun. Lalu yang kedua, Yosef dikenal sebagai orang baik. Lalu yang ketiga, dia adalah orang pribadi yang sangat taat pada perintah Tuhan melalui malaikat. Lalu yang berikut adalah dia pribadi yang banyak melakukan daripada banyak berbicara. Segala sesuatu disimpan dalam hatinya, tetapi buah permenungannya bukan menjadi sesuatu yang asal-asalan, bukan menjadi sesuatu yang untuk dirinya sendiri. Ternyata keputusan Yosef, doa-doa Yosef, dan juga bagaimana keputusannya luar biasa. Dia tampil sebagai pelayan keluarga Kudus Nazaret. Kita semua sudah tahu bahwa Santo Yosef adalah disebut pelindung keluarga Kudus Nazaret. Dia kepala keluarga Kudus Nazaret. Tetapi kalau kita lihat tugas-tugasnya, dia lebih cocok sebagai pelayan. Kepala keluarga yang melayani, kepala keluarga yang melindungi, kepala keluarga yang mengayomi kehidupan keluarga Kudus Nazaret, istrinya Maria dan anaknya Yesus. Meskipun kita sudah tahu bagaimana kehidupan mereka bertiga, relasi mereka bertiga bukanlah seperti relasi keluarga kebanyakan yang kita kenal. Saudara-saudaraku yang terkasih, kerendahan hati Santo Yosef juga menjadi sebuah pilar kehidupannya. Orang mungkin hebat, orang mungkin bisa ini dan itu, orang mungkin bisa melakukan banyak hal dalam kehidupannya mereka, orang mungkin bisa punya banyak harta, tetapi
Apalah artinya kalau orang tidak punya kerendahan hati? Kalau kita hebat, tidak usah kita tunjukin sama orang bahwa kita hebat. Itu yang dilakukan oleh Santo Yosef. Dia beriman bukan dengan kata-katanya, tapi dengan tingkah lakunya, dengan kehidupannya sehari-hari. Itu rendah hati. Kemudian juga kalau kita lihat sifat kerendahan hati Yosef, bisa kita lihat juga dalam sikapnya yang taat. Orang yang taat biasanya orang yang rendah hati. Kalau orang susah taat, bisa dikatakan dia itu mungkin harus belajar untuk bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Mau dikritik, mau dianggap salah, bahkan meskipun dia tidak salah, dia tidak marah ketika dicaci, dimaki. Dia juga tidak menjadikan kehidupannya sebagai pusat. Dia meletakkan pusat kehidupannya pada Tuhan, bukan pada dirinya. Saudara-saudara, ini menjadi sangat penting buat kehidupan kita. Kalau orang kritik pekerjaan kita, yang dikritik adalah pekerjaannya, bukan diri kita. Kalau orang kritik rumah kita, yang dikritik rumahnya, bendanya, bukan diri kita. Termasuk dengan pelayanan-pelayanan kita. Yang dikritik adalah pelayanan kita. Mungkin orang mau kasih nasihat, mungkin orang supaya kita tambah maju. Nah, di situ kita harus bisa membedakan. Supaya apa? Supaya jangan dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda menyadari Santo Yosef jasanya sangat besar, tetapi dia dikatakan hampir tidak pernah jasanya dicatat dalam kitab suci secara eksplisit. Dia begini, dia begitu. Tidak. Yang dicatat dalam kitab suci adalah refleksinya. Yang dicatat dalam kitab suci adalah bagaimana dia melayani. Maka dari itu dalam pelayanan, siap-siaplah kita tidak dihargai. Contohnya Santo Yosef. Karena Yesus yang menjadi pusat kehidupannya, Yesus menjadi pusat pelayanannya, Yesus yang menjadi pusat doa-doanya, bukan dirinya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari di hari peringatan Santo Yosef ini atau pesta Santo Yosef ini, bukannya kita seneng punya sebuah patron atau santo pelindung seperti Yosef, tetapi yang lebih utama adalah hidupi apa yang dihidupi oleh Santo Yosef. Teladani apa yang dilakukan oleh Santo Yosef. Kalau Santo Yosef melakukan itu 2000 tahun yang lalu kepada Maria, kepada Yesus. Nah, sekarang kita dalam konteks kehidupan kita sehari-hari yang seperti sekarang ini, hidupi. Bagaimana sih taat sebagai seorang imam misalnya? Bagaimana sih percaya? Bagaimana sih rendah hati sebagai seorang imam, sebagai kepala keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai partner, apapun itu. Lalu juga dalam kehidupan kita yang saat ini yang sedang tidak baik-baik saja mungkin, percayalah, Yosef pun pernah mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Tetapi dia tidak pernah kehilangan iman percayanya. Dia selalu punya harapan pada Yesus putranya dan juga pada Allah yang memanggil kehidupannya. Yosef telah berhasil menyelesaikan tugasnya di dunia ini dengan gilang gemilang, tanpa cacat. Kita masing-masing dari kita pun mempunyai tugas dari Tuhan untuk kita selesaikan. Apakah Anda sudah tahu tugas apa yang Tuhan berikan buat Anda? Nah, dalam rangka pesta Santo Yosef ini, cari apa sih Tuhan itu kasih kita tugas apa? Cari, temukan, dan jalani dengan sebisa mungkin, dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan sampai akhir hidup kita mampu menyelesaikan tugas-tugas kehidupan kita itu. Saya Romo Yosef mengucapkan banyak terima kasih untuk semua ucapan-ucapan Anda di hari pesta Santo Yosef ini. Doakan saya juga supaya saya sebagai seorang imam mampu meneladani Santo Yosef. Memang tidak mudah, tetapi itulah tugas yang harus saya jalani. Di balik tugas-tugas pelayanan, kualitas iman, kualitas ketaatan, kualitas kasih harus nomor 1. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku dari pinggir tol. Kalau Anda lihat ya, ini saya lagi ada di pinggir tol, lagi ngopi Starbucks karena saya kepagian. Karena masih sepi. Tadi sih waktu mulai renungan masih sepi. Sekarang udah ramai sekali. Salam damai sejahtera, bye-bye. Terima kasih bagi Anda yang bernama Yosef juga. Selamat pesta nama Santo Yosef. Salam damai sejahtera. Tuhan berkati.